Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Umat TV? Ya, kita kembali berjumpa dalam episode kelima kini, episode kelima di dalam Blueprint Sirah Nabawiyah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan membahas lahan pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsinya di dalam Sirah Nabawiyah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian pemirsa Umat TV, perlu kita ingat yang paling pertama di dalam hal ini, di dalam proyek Blueprint Sirah Nabawiyah ini, dalam masalah perkebunan dan pertanian, adalah pertanian dan perkebunan itu adalah lahan hidup yang pengelolaan tanamannya digunakan untuk sumber makanan, sumber pangan kebutuhan hidup manusia. Nah, berarti pemirsa Umat TV, di dalam langkah kita di step pertama Blueprint Sirah Nabawiyah dalam fungsi pertanian dan perkebunan ini, maka sudah seharusnya yang paling pertama kita lakukan adalah mindset bahwasannya pertanian dan perkebunan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi itu, lahan itu kita pakai untuk kebutuhan pangan yang masuk ke perut, yang nantinya kita makan, kita kunyah, itu nantinya akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini memang ketahanan kaum muslimin itu jangan sampai pangan, ya. Jangan sampai pangan itu, ketahanan pangan ya bergantung kepada orang-orang kafir, bergantung kepada orang-orang di luar Islam, tidak. Dan ini fungsinya ini diperuntukkan untuk kebutuhan ya makanan pangan kaum muslimin dulu. Jadi kita jangan belum apa-apa kita mindsetnya itu untuk berdagang, untuk beragrobisnis, ya. Ya, tetapi adalah untuk kebutuhan internal kaum muslimin. Jangan sampai itu kita bergantung kepada orang-orang di luar Islam, ya. Jadi memang bisa nantinya ketika kebutuhan internal kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Umat TV, memang nantinya kita bisa ya memfungsikan lahan pertanian dan perkebunan ini. Bahwasannya para sahabat dari kaum Ansor itu adalah petani yang dan juga mereka memperjualbelikan, memperdagangkan ya hasil-hasil bumi mereka, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan mereka. Tetapi jangan sampai lupa bahwasannya ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dari muhajirin, dari kalangan muhajirin dari Mekah itu berhijrah ke Madinah, ya, dan juga itu disambut dengan sangat baik sekali oleh sahabat dari kaum Ansor, kita harus melakukan gak apa-apa terus. Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dari kaum muhajirin lalu disambut dengan baik oleh kaum Ansor, penduduk asli Madinah, itu mereka ya bergotong royong, ya bergotong royong, mereka itu bahu membahu dalam menghidupkan lahan pertanian. Untuk apa? Untuk kebutuhan pangan. Jadi itu mindsetnya itu untuk kebutuhan pangannya kaum muslimin dulu, internalnya kaum muslimin. Jangan sampai kita ya, maka mengapa umat Islam, kaum muslimin sekarang itu lemah? Salah satu kuncinya adalah memang ketergantungan dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Jadi tidak berdikari tadi, tidak berdikari, tidak berdiri di bawah kaki sendiri itu ya memang kitanya itu belum mampu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau memimpin umat Islam agar pangan pun kita ya dari pemenuhan kita sendiri. Masya Allah, ketika misalnya bumi kita, hasil lahan pertanian sendiri, hasil perkebunan kita sendiri, kita bercocok tanam sendiri, kita dari lahan bumi kita sendiri, itu insya Allah akan lebih berkah. Kenapa? Karena itu ya hasil pemilik tanahnya adalah kaum muslimin. Kita bercocok tanam, yang bercocok tanamnya adalah orang-orang soleh, tidak lupa berzikir kepada Allah, tidak lupa menegakkan sholat, ya tidak lalai juga dalam zakat. Itu insya Allah yang masuk ke perut itu akan menjadi keberkahan bagi kehidupan kaum muslimin itu. Jadi memang yang pertama first step adalah dalam memenuhi kebutuhan internal kaum muslimin di dalam soal pangan itu. Karena kalau kita tidak seperti itu, nantinya akan kebergantungan
ya akan lemah kaum muslimin ini, kebergantungan dengan orang-orang di luar Islam. Jadi dalam Sirah Nabawiyah itu dicontohkan untuk memenuhi kepentingan kaum duafa dan tokoh-tokoh kaum muslimin yang barangkali memang kebetulan ada amanah bertugas untuk mengurus umat. Namun misalnya kita bisa mengalokasikan hasil-hasil bumi kita, hasil pertanian mereka dengan mereka yang bekerja untuk kebutuhan umat, ya memenuhi kebutuhan umat, sehingga barangkali mereka tidak sempat mencari maisha, tidak sempat berdagang, tidak sempat melakukan pekerjaan yang seharusnya. Nah itu kita bisa ditopang dari hasil bumi kita, hasil pertanian kita, atau dalam lingkup yang lebih kecil hasil perkebunan, ya. Jadi konsepnya itu kalau di dalam Islam, apalagi kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat, harus memenuhi amanah dulu dari lahan yang kecil, dari hasil perkebunan. Dari hasil perkebunan itu kita memenuhi amanah yang kecil dulu, hasil bumi yang kecil, yang lebih sempit, baru kita akan diamanahkan oleh Allah dengan hasil pertanian dan hasil perkebunan yang lebih besar, gitu. Barangkali misalnya di sini, misalnya ada pemirsa Umat TV, ada ketua yayasan, ada ketua lembaga, barangkali DKM masjid, dia punya lahan, ya, pekarangannya misalnya. Nah itu ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin itu, meskipun dengan cara kecil-kecilan. Misalnya ada kebun buah kecil kah, misalnya ada ada hasil-hasil yang memang bisa dimanfaatkan oleh kebutuhan internal kaum muslimin dalam hal pangan, itu memang harus digalakan, harus digelorakan. Lalu yang kedua, pemirsa Umat TV, adalah kita tidak boleh lupa akan zakat. Jadi zakat di dalam ini, di dalam anggota tim Blueprint Sirah Nabawiyah, jangan sampai lupa dengan zakat pertaniannya. Kenapa tidak boleh lupa? Karena hasil dari kita menggapaikan keberkahan dari Allah dengan alasan, dengan asbab dari memenuhi hukum syariat Allah. Jadi ketika misalnya kebun itu tidak sesuai dengan nisab zakat pun, hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, ya, karena mungkin belum luas atau belum sesuai dengan yang diharapkan, kita tetap melatih tim Blueprint Sirah Nabawiyah untuk dia bersedekah. Kalau belum bisa bersedekah wajib, bersedekah sunnah dulu, ya. Coba 2,5% hasil perkebunan dan pertaniannya itu diberikan kepada, ya, orang-orang yang memang masuk kategori mustahik zakat. Meskipun ini belum sedekah wajib atau zakat, tetapi kita melatih. Fungsinya adalah untuk melatih internal kaum muslimin, tim Blueprint Sirah Nabawiyah, untuk mereka melatih diri kita agar mendisiplinkan diri di dalam berzakat. Itu mesti dilatih, ya. Misalnya kita bisa ambil contoh, barangkali di dalam tim Blueprint Sirah Nabawiyah itu sahabatnya, kerabatnya itu ada orang-orang fakir, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang berhutang, ada ibnu sabil, ada musafir yang memang kehabisan bekal, ada orang-orang yang berfisabilillah menuntut ilmu. Itu kita bisa memberikan sebagian 2,5% dari hasil bumi kita, hasil perkebunan kita, hasil pertanian kita, untuk memberikan kepada mereka. Itu jadi poin kedua, ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Umat TV, kita tidak boleh dilalaikan dalam hal itu, di dalam hal berzakat itu, ya. Makanya ini akan menyambung juga dengan yang poin yang ketiga, ya. Step yang ketiga adalah tim ahli pengelola dari dalam pertanian dan perkebunannya, tim ahli pengelolanya di dalam Blueprint Sirah Nabawiyah ini, yang dia membidani dan menangani masalah pertanian dan perkebunan, itu harus merupakan orang-orang yang soleh, tidak lalai di dalam zikirnya, di dalam sholatnya, dan dalam zakatnya. Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Jadi orang-orang rijal, manusia laki-laki yang memang biasanya itu diwajibkan untuk fitrahnya berwajib untuk mencari maisha, di dalam bertijarohnya, perdagangan mereka, di dalam berjual beli mereka, dan termasuk nantinya di dalam
pertanian mereka, di dalam peternakan mereka, jangan sampai lalai dengan zikir kepada Allah. Baik zikir itu yang biasa dilafazkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau juga mestinya dilengkapi dengan zikir pagi dan petang. Itu harus dirutinkan tuh. Bahkan orang-orang yang mengelolanya, petaninya, tukang kebunnya, itu memang harus orang-orang yang soleh dalam memenuhi kebutuhan kaum muslimin itu. Kalau kita memang keberkahannya itu pengen maksimal, ya. Itu yang pertama, zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Juga yang zikir yang dalam pengertian yang lain, dalam hal mengingat Allah, dalam hatinya, dalam benaknya, itu sebisa mungkin kita sesering mungkin mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberi kita karunia dari hasil pertanian dan perkebunan itu. Lalu yang kedua, wa iqamis shalah, penegakan sholat. Nah, ini hukumnya, rukunnya, dan as-sholatu fi awwali waqtiha itu jangan sampai dilalaikan. Nah, ini banyak dari kaum muslimin, ikhwan dan akhwat pemirsa Umat TV, ketika dia sudah punya alasan mencari ma'isyah, itu banyak loh sekarang itu melalaikan dalam masalah sholatnya, ya. Dengan alasan mencari ma'isyah, dengan alasan punya profesi pekerjaan, oh itu nggak bisa. Mau dia peternakan, mau dia pedagang, mau dia pebisnis, mau dia petani, ketika sudah masuk waktu sholat, afdolnya memang, bahkan wajibnya itu adalah menegakkan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu, sesuai di awal waktunya. As-sholatu fi awali waktiha. Itu diantara amal-amal di dalam Islam yang paling afdol, ya. Ya, karena di dalam Islam itu konsepnya itu, orang yang mulia itu bukan yang selalu ke masjid, ikhwan dan akhwat sekalian, tetapi bukan yang selalu ada di masjid, tidak. Tetapi bagaimana dia berdagang di pasar, dia bertijaroh. Tetapi ketika waktu sholat, panggilan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ke masjid. Begitu. Itu lebih mulia daripada dia yang 24 jam terus di masjid misalnya. Ya, kecuali dia mungkin dia marbotnya, dia DKM masjidnya gitu. Tetapi ketika orang-orang biasa, kaum muslimin secara umum, itu orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Islam adalah dia bertijaroh. Dia punya profesi, tetapi ketika waktu sholat dia segera memenuhi penegakan sholat itu, memenuhi panggilan Allah. Lalu yang ketiga yang barusan kita bahas di poin sebelumnya, poin kedua adalah berzakat. Tidak boleh lalai di dalam zakatnya. Kalaupun yang tadi poinnya, that's the point, kalau belum dia bisa memenuhi nisab zakatnya, dia bisa dari hasil perkebunannya itu, dari hasil pertaniannya itu, ya, dia mendisiplinkan diri, ya, memberikan 2,5% dalam sedekah sunnahnya. Kan ketika sedekah wajib berarti itu kan zakat, ya. Di dalam fikih Islam ini sedekah sunnahnya untuk melatih diri, meskipun belum sampai nisab zakat, melatih diri saja. Itu tim blueprint sirah nabawiyah itu harus digalakan, digelorakan seperti itu. Jadi nggak berpangku tangan seperti ini, ya. Ini perkebunan kita nih, misalnya hasil pertanian kita kan belum sampai nisab zakat. Oh ya udah, kita nggak berbagi. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana caranya, meskipun buahnya itu baru sedikit, meskipun hasil pertaniannya itu baru sedikit, itu tetap 2,5%-nya kita jadikan sedekah sunnah kita, berbagi kepada sesama kaum muslimin. Lalu yang keempat, step yang selanjutnya adalah di lahan tersebut tidak boleh ada barang dan kegiatan haram. Nah, barangkali di sini ada pemilik pertanian dan perkebunan yang menyaksikan. Barangkali di sini ada ketua yayasan, ketua lembaga, ketua DKI masjid. Ketika punya lahan-lahan seperti itu awas, jangan sampai ada kemungkaran dan kebatilan di dalam tempatnya itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemungkaran, kebatilan, ya, yang kita punya kekuasaan di situ, ya maka harus ubah dengan tangannya, harus ubah dengan kekuasaannya. Maka di sini tidak boleh ada apapun yang mengundang murka Allah. Kemungkaran itu adalah mengundang murka Allah. Dan pun murka Allah itu, kemungkaran itu pasti akan berpengaruh kepada, ya, keberkahan dari lahan kita, lahan perkebunan, lahan pertanian. Itu nanti hasilnya tidak akan baik, ya. Dan terus juga misalnya bertijaroh di pasar itu, ya,
bahwasannya di pasar itu harus diutamakan kejujuran. Jadi yang sering kita lupakan adalah hasil bumi ini, hasil perkebunan, hasil bercocok tanam kita, ikhwan dan akhwat pemirsa Umat TV. Hasil yang baik, buah-buahan yang baik misalnya, atau sayur mayur yang baik, atau beras yang baik, itu harus dipisah dengan yang kualitasnya kurang baik. Nah ini kan jarang dipraktekkan sekarang ya. Jadi emang harus kita lakukan nih, hasil yang baik itu kita pisahkan dalam berdagang itu, karena kita berdagang sejujur mungkin, dengan yang kurang baik. Jadi yang baiknya di sebelah kanan, misalnya yang ini di sebelah sini, sebelah kiri, yang kurang baiknya. Tetapi harus diberitahu, kita sejujur mungkin dalam ya berdagang itu, karena nanti akan mempengaruhi keberkahan hasilnya. Lalu yang kelima adalah, sebagai poin yang terakhir di dalam episode kelima ini, Sirah mengajarkan kepada kita bahwa lahan yang dikelola di masa itu ialah ladang kurma, gandum, zaitun, serta buah-buahan secara umum, di mana hasilnya berguna untuk kebutuhan makanan kaum muslimin, halalan thayyiban. Ini bisa disesuaikan, di dalam buku kami ini disebutkan, ini bisa disesuaikan dengan alam dan kultur wilayah masing-masing. Jadi misalnya di sini meskipun Rasulullah dan para sahabat itu menanam kurma misalnya, budidaya kurma, misalnya budidaya zaitun, budidaya gandum, ya kita disesuaikan dengan kultur, tidak mesti kita kurma juga gitu. Tetapi fungsinya itu ya kita jadikan untuk pemenuhan kebutuhan kita sebagai generasi pewaris bumi. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, ya, nantinya dia akan menguasai bumi, mewarisi bumi, ya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka, orang beriman sebelum mereka. Nah, caranya gimana? Nah, bagaimana mungkin kita menjadi pewaris bumi kalau masalah pangan saja kita masih kebergantungan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang di luar Islam. Katanya ingin mewarisi bumi, tetapi umat Islamnya sendiri ya katakanlah masih kurang kesadarannya dalam berdiri di bawah kaki sendiri itu, apalagi dalam masalah pangan. Jadi kita jangan bahkan istilahnya tidak jauh-jauh dulu pembebasan Palestina, pembebasan Baitul Maqdis ya. Ya, kita mengalahkan peradaban-peradaban yang besar. Ya, kita mewarisi bumi. Kalau memang belum step awalnya, yaitu keberkahan hidup kita dari pangan-pangan kita ini, dari hasil yang kita makan, kita kunyah, masuk ke dalam perut kita, itu saja masih bergantung kepada orang kafir. Nah, itu tidak mungkin. Maka di sini sebagai step awalnya dalam mewujudkan generasi pewaris bumi, yuk mari pemirsa Umat TV, kita menjadikan pangan kita itu benar-benar dari hasil bumi kita sendiri, dari hasil bercocok tanam kita sendiri, yang insya Allah itu ketika menjadi makanan, masuk ke perut kita, masuk ke badan kita, menjadi darah dan daging kita, itu akan menghasilkan keberkahan dari Allah. Dan dari situlah generasi-generasi kaum muslimin itu lahir. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kita tutup blueprint Sirah Nabawiyah ini episode kelima dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.